Aku kerja di industri sebagai fresh graduate itu banyak banget ilmunya, karena kita jadi tahu nih dari apa sih proses nolnya gitu kan. Kalau misalkan di plan itu kan ada yang namanya R&D juga ya, yang research and development itu emang dari awal aku pengen di industri tapi nggak pengen yang lab banget gitu. Jadi ya udah aku pengen yang ke arah-arah dokumen aja nih. Ya mungkin kalau kayak engineeringnya gitu enggak ya, enggak yang sampai kayak gitu. Nama aku Ilmi Amalia Haryanto, biasa dipanggil Ilmi. Terus aku angkatan 2013, jadi SF 2013, masuknya di STF. Aku Sains dan Teknologi Farmasi 2013, terus HMF 2013 juga. Terus apa lagi perkenalannya? Aku beberapa kali ikut di kabinet KM. Jadi pas di 2014 di hubungan himpunan, jadi yang kerjaannya tuh main-main ke himpunan lain gitu. Yang kedua, aku pernah jadi sekretaris di Kemenkoan. Terus kalau pengalaman kuliah, apalagi ya? Paling aku ngasprak sih, karena kebetulan aku TA-nya di KBA, di biologi farmasi. Jadi aku ngaspraknya ya yang di situ juga, farmakognose analitik, karnal, sama fitokim. Kalau di HMF ya aku masuknya berarti kan 2014 ya, kan 2013 TPB, 2014, terus selama setahun itu, selama wisuda aku selalu jadi panitia juga pas Juli, terus pas Oktober kadif acaranya, sama pas terakhir Maret itu kadif LO. Di HMF justru aku ikutnya tuh bukan pas angkatan aku jadi kahimnya, jadi pas 2012 Bu. Pas 2012 aku ini sekbid internal. Karena dulu emang belum tertarik mau langsung kerja, dan kayak tanggung aja gitu kan, apoteker tinggal 16 tahun. Nanti teman-temannya udah pada nyebar gitu kan. Jadi ya aku langsung lanjut apoteker lagi. Sumpahnya tahun depannya berarti September 2018. Pas di September 2018-nya alhamdulillah udah dapet di Daria Varia, di industri farmasi Daria Varia di Bogor. Nah di situ aku kerja setahun di DVL itu dari September 2018 sampai Agustus tahun depannya, Agustus 2019. Nah itu pokoknya di situ aku ada pengalaman industri setahun. Terus kan itu sampai Agustus 2019. Karena masih kontrak juga, jadi kayak aku mikir-mikir kayaknya aku pengen cari pengalaman di tempat lain. Aku memutuskan untuk resign per Agustus 2019. Terus ya udah kan, aku sambil cari-cari di tempat lain, dan kebetulan pengen nyari yang nggak ngekos juga sih, kan rumah aku di Jakarta, di Bekasi sebenarnya. Terus kalau di Bogor itu aku harus ngekos lagi kan, kayak ya udah pengen cari yang di sekitar Jakarta. Akhirnya dapat. Terus pas Oktober aku join di L'Oreal Indonesia, Oktober 2019 sampai Juli 2020. Terus per 1 Agustus tuh aku resign karena aku nikah dan ikut suami. Jadi sekarang aku ibu rumah tangga gitu. Itu sih paling kalau secara umum. Jadi aku punya pengalamannya di 2 tempat tadi, di industri farmasi sama di kosmetik. Cuma kebetulan kalau kosmetiknya di kantor gitu, di office, bukan yang langsung turun kayak di industrinya. Kalau kenapa tertarik, kan pas sebelum apoteker itu juga kan tadi udah sempat magang yang di KF, itu udah sempat ngeliat kan industri itu ya secara umum kayak gimana kalau misalkan di sana. Sebenarnya dulu aku terpikirnya karena emang belum tertarik ke pelayanan, jadi kayak udah ngerasain kan PKP apotek kayak gini gitu, dan dibanding sama industri kayaknya aku paling cocok tuh ke industri aja deh gitu. Cuma industrinya juga emang aku nggak nutup kemungkinan kalau suatu saat mau kerja kantoran sih, kayak yang kemarin aku di L'Oreal itu. Aku kerja di industri
sebagai fresh graduate itu banyak banget ilmunya, karena kita jadi tahu nih dari apa sih proses nolnya gitu kan. Kalau misalkan di plan itu kan ada yang namanya R&D juga ya, yang research and development itu. Jadi dari benar-benar produk dibuat dari nol tuh kayak gimana, mereka apa sih yang harus dipikirin untuk membuat suatu produk dari awalnya sampai ya kan di dalam situ ada proses produksinya, terus ada pemeriksaannya kalau di QC gitu-gitu kan, di quality control. Jadi pengalaman kerja di industri itu banyak banget ilmunya, termasuk dulu juga ada kakak-kakak FKK yang kerjanya itu di industri gitu, karena mungkin mereka tertarik juga kali ya, pengen ngeliat obat dari awalnya tuh kayak gimana gitu. Setelah kerja di industri kalian pengen balik lagi ke pelayanan, kalian tuh bisa ngasih kayak konselingnya kayak gitu tuh lebih mendalam gitu. Jadi tahu aspek-aspek yang selama ini mungkin nggak terlalu kalian dalemin pas kuliah. Pas di Daria Varia itu aku tuh di registrasi, tapi dia masuknya di QA, di Quality Assurance. Jadi kalau di situ lebih banyak ke arah dokumen produk. Ada penyimpangan produk kayak gitu kan, semua harus terdokumentasi. Terus misalkan proses registrasi produk sebelum akhirnya dia dipasarkan kan juga harus melalui pendaftaran yang kayak gitu. Nah aku tuh di registrasinya itu sendiri. Dan pas yang di L'Oreal juga aku juga masih di arah registrasi, cuma lebih luas, namanya regulatory affairs gitu. Terus kalau kenapa tertarik, emang dari awal aku pengen di industri tapi nggak pengen yang lab banget gitu. Jadi ya udah aku pengen yang ke arah dokumen aja nih di QA itu kan, udah pas lah dari awal. Kalau misalkan tertarik di industri tapi nggak mau nge-lab, itu bisa ke produksi juga bisa sih, ke produksi yang langsung turun ke lapangan atau di QA itu. Cuma menurut aku kalau yang mau pindah kayak gitu, itu penting banget kuliah apoteker, karena di apoteker kan kalian nyampur, jadi tahu ilmunya satu sama lain tuh kayak gimana. Sebenarnya tuh kalau menurut aku ya, S1 tuh banyak teorinya gitu loh. Jadi kayak dari S1 kan kalian udah dapet farset deh, kalian kan dapet farset juga. Itu kan benar-benar ilmu dasar farmasi, itu pasti kepake di dunia kerja, kepake. Kalau misalkan kalian masih berkutat dengan obat ya, itu pasti kepake, dan di sehari-hari juga kan kalian pasti kepake ilmu farset. Terus yang kepake lagi juga kayak yang menurut aku sih yang paling kepake tuh yang di farmastika sih, itu rata-rata kepake tuh. Ya mungkin kalau kalian kerja di pelayanan juga kalau kalian farmakologi gitu ya, itu juga pasti kepake tuh. Sampai kayak Farmol 3 itu kan udah lebih nggak teoritis banget gitu. Nah, itu tuh pasti kepake. Sama kalau ilmu dari S1 menurut aku lebih banyak kepake ininya sih, soft skill-nya gitu loh. Jadi gimana kalian ditempa di farmasi ITB itu kan, wah sesuatu ya yang kayak gitu, itu tuh bakal mempengaruhi mental kalian nanti pas kerja. Jadi kalian nggak yang lembek, yang ya mungkin emang agak berat sih kan, orang bilangnya bawa nama gajah nih, tapi jadinya kalian tuh udah terbiasa kalau ya masa segini aja sih usahanya gitu, naikin lagi, pasti kan kalau kalian di ITB kayak gitu kan. Banyaknya menurut aku di apoteker sendiri, karena langsung dosen-dosennya juga kan ada yang praktisi dari rumah sakit, yang dari puskesmas, dari industri gitu kan. Jadi lebih bisa kebayang dibanding kuliah farmasi yang hanya teori aja gitu. Selama kerja, kalau yang di tempat pertama, karena aku benar-benar di plannya, di pabriknya itu, serunya tuh kalau ini sih, ya sebenarnya seru nggak seru ya kalau udah mau audit. Jadi kan kalau audit itu benar-benar dari BPOM ya, mereka coba cari celah gitu kan, cari kesalahan apa nih yang dibuat dari industri itu. Jadi ya kita tuh dari H-min seminggu itu udah yang namanya lembur gitu loh. Jadi kayak misalkan ibarat kita mau TA, tapi ini tuh nyiapin audit. Apalagi kalau di QA itu kan semua dokumen itu pasti ada di QA. Jadi kita ya nyiapin lah, kadang-kadang tiba-tiba dokumen ini nggak ada nih, jadi kita harus bikin yang dari awal lagi kan. Padahal mungkin misalnya dokumen validasi gitu, ternyata validasinya itu udah dilakukan dari
10 tahun lalu gitu kan udah lupa. Tapi misalkan validasinya udah 4 tahun lalu kan udah lupa ya, dan mungkin orang-orangnya udah nggak ada di situ yang melakukan validasi, udah pada pindah semua. Cuma ya kita kan harus berusaha melengkapi itu. Jadi udah akhirnya lembur. Jadi ya kayak NEA bareng teman aja, cuma bedanya ini nyiapin dokumen-dokumen buat audit gitu. Kalau misalkan di tempat kedua di L'Oreal itu emang aku senang banget sih karena sering dapat freebies, dapat free product gitu. Rata-rata kalau sekarang di kosmetik ya, kalau obat kan tidak diperjualbelikan gitu kan, nggak boleh. Jadi kayak Paragon kayak gitu itu juga pasti sering banget tuh dapat free product kan. Jadi ya ya pasti apalagi kalau cewek gitu kan seneng ya kayak gitu. Terus apalagi ya yang menarik, banyak sih ya pasti kalau ilmu pengalaman yang kayak gitu standar dan pasti emang dapet ya. Terus kalau misalkan di L'Oreal itu aku senangnya juga lingkungannya tuh farmasi ITB semua. Jadi kayak bahkan direktur yang sebelum aku masuk itu farmasi tahun 89 atau berapa gitu. Dan yang sekarang manajer-manajernya juga farmasi tahun 2000, 2003. Jadi kalaupun kita ada gap year-nya jauh, cuma kayak ngomongin dosennya tuh masih sama gitu loh. Jadi ya lingkungannya kayak balik ke kampus tapi sama kakak tingkat aja. Sama adik kelas aku juga ada 2015 gitu. Jadi ya rata-rata kan kayak gitu ya. Misalkan dari ITB ngumpul di mana, terus misalkan farmasi UI ngumpul di mana. Jadi ketemunya tuh kayak ya di kampus lagi, cuma bedanya ini di lingkungan kerja aja. Pengalaman apply, jadi kalau aku tuh setelah apoteker, jadi belum, yang penting udah lulus yudisium ya, yang dari ujian apoteker itu tuh udah langsung pada apply gitu loh. Jadi belum UKAI yang kayak gitu tuh. Kalau OSCE zaman aku tuh belum ada. Jadi aku habis ujian dari kampus cuma UKAI. Jadi sebelum UKAI itu aku udah nyebar di lowongan yang kira-kira aku tertarik itu. Karena pas zaman aku apoteker kan banyak kakak-kakak tingkat juga yang baru apoteker kan. Nah dari mereka itulah lowongan tuh datang di grup gitu loh. Jadi ini buka kayak gitu. Nah terus ya udah aku sih apply yang sekiranya kalau aku dapat, aku emang pengen gitu. Waktu itu aku sempat interview di rumah sakit juga sih, dan kayaknya emang aku nggak cocok sih, kayak waktu itu cuma pengen nyoba-nyoba doang rumah sakit, ternyata rumah sakit kayak gini yang harus sampai Sabtu masuk gitu, kayak waduh aku kayak nggak mau deh gitu. Terus kalau nge-apply sih benar-benar nge-apply di mana aja yang buka, tapi yang sekiranya kalau dapet tuh kita mau gitu loh, jangan sampai udah dipanggil terus ya minimal kita datang interview lah kan. Kalau datang interview kan ya udah, kalau nantinya ternyata nggak mau kita ambil ya kita seenggaknya udah ngasih itikat baik kan ke mereka gitu. Pengennya di PMA ya, jadi pengen nyari perusahaan-perusahaan luar gitu loh. Jadi kayaknya kok lebih seru, lebih nggak kaku gitu aku ngerasanya. Jadi aku dulu banyaknya apply-nya tuh yang ke arah sana, P&G, terus aku dari awal udah apply L'Oreal juga sih, cuma emang belum dapet. Terus ya kayak gitu-gitulah, Mondelez tuh Oreo, Cadbury yang gitu-gitu. Jadi aku nggak terbatas di obat, jadi emang nyari-nyari yang penting masih produk farmasi. Kalau misalkan kalian punya passion di luar farmasi itu nggak perlu banget kok. Karena ya kan nggak tahu ya rezeki orang gimana. Mungkin emang awalnya aja kita dapetin di sini, terus ya selama 4 tahun belajarnya ilmu farmasi. Cuma kan kalau sekarang, apalagi sekarang gitu kayak pandemi, kayak nggak bisa terlalu pilih-pilih. Aduh pengennya di sini doang gitu kan. Ya kalian bakal harus nunggu berapa lama gitu sampai kalian dapat benar-benar apa yang di tempat yang benar-benar kalian mau. Kalau misalkan masih bingung mau apoteker atau enggak, paling sih saran aku yang tadi. Jadi coba sekarang udah, kalau emang masih galau kayak nggak mau apoteker, ya melek lah dengan dunia kerja yang emang kalian mau. Ya minimal job desk itu kalian udah tahu lah apa aja sih yang kalian butuhin untuk bisa
sesuai sama kualifikasi itu. Karena kalau ternyata tiba-tiba posisi itu buka, terus kalian apply dan kalian masuk, itu kan ya kalian udah siap gitu loh, nggak nol banget walaupun kalian fresh grad. Sebenarnya kalau kalian udah mau masuk ke industri farmasi nggak selalu obat ya, kayak makanan gitu-gitu juga, itu tuh sebenarnya luas, bisa di mana-mana diproduksi lah. Terus misalkan apalagi ya mungkin kalau kayak engineeringnya gitu enggak yang sampai kayak gitu, cuma emang bisa masuk kemana aja. Jadi kalau misalkan kalian pengennya di company farmasi tapi nggak pengen yang di pabrik kayak gitu, itu juga banyak banget kok di marketingnya, di kantoran-kantorannya gitu juga. Makanya dulu aku juga milih registrasi karena kayaknya nggak pengen selamanya kerja di pabrik gitu. Jadi suatu saat aku pengen ke kantoran aja nih, jadi di regulatori itu. Karena regulatori juga kan kerjanya ke BPOM ya, jadi pasti dia di kantor gitu, bukan di pabriknya gitu. Kalau marketing banyak banget. Yang ujung-ujungnya ya emang kalian jadi harus belajar lagi kan. Karena kan ilmu marketing nggak didapetin pas lagi kuliah. Kalau udah di dunia kerja itu butuh banget koneksi, dan yang dibutuhkan koneksi tuh ke kakak tingkat gak sih? Karena kan biasanya kakak tingkat yang udah duluan di sana kan. Jadi ya jangan sungkan buat nanya, jangan kayak aduh malu mau nanya ke kakak tingkat, karena kalau nggak gitu ya nggak maju-maju gitu loh. Dulu aku juga kok pas di L'Oreal nih, aku juga mepet-mepet sama kakak-kakak 2012, kakak ada nggak gitu. Terus kata kakaknya, iya nih pas banget lagi buka sih, udah yang sampai akhirnya aku dapet itu. Kalau emang udah tertarik, biasanya kan kalau yang orang dalam lebih tahu gitu kan. Karena kalau yang di post, apalagi di LinkedIn itu rata-rata tuh cuma company yang internasional gitu loh, jadi jarang. Kalau yang farmasi jarang kan, lebih dari mulut ke mulut gitu. Atau kalau misalkan kamu pengen nyobain, udah ada nih spesifik mau ke A, B gitu, coba buka webnya dia sendiri. Karena kadang kan di post di situ juga kan. Atau ya carinya tuh misalkan dari IG-nya dia lah, atau misalkan dari Twitter-nya gitu. Karena nggak semua lowongan di post di LinkedIn. Ya udah, kalau pesan dari aku buat adik-adik farmasi, terutama yang mau lulus, kalau misalkan kalian masih galau nih antara lanjut apoteker atau mau coba langsung kerja, coba cari info sebanyak-banyaknya dari sekarang. Ngomong kalian kan masih punya waktu beberapa bulan lagi ya, walaupun mungkin ya pusing sih sama TA juga gitu. Tapi bisa aja kan di sela-sela waktu itu kalian cari info terkait kalau misalkan langsung kerja itu mau kerja di mana, terus skill-skill apa aja yang harus kalian penuhi buat memenuhi job desk yang kalian emang mau. Terus cari info sebanyak-banyaknya dari kakak tingkat, ya pengalaman mereka di sana gimana gitu kan. Jadi kita nggak nol banget, nggak buta banget infonya. Terus pesan-pesannya, semangat. Kalian tuh angkatan yang istimewa gitu loh, punya ujian yang beda dari apa yang udah kita laluin. Mungkin nanti cara wisudanya bakal beda juga, harus melalui online, semuanya serba online kan. Jadi kalian harus beradaptasi dan gerak cepat. Itu menurut aku, ya walaupun sekarang susah ya dijalaninnya, tapi ya kan kita percaya ini nggak akan selamanya kayak gini. Jadi suatu saat tuh ini bakal jadi momen yang kalian kenang dalam hidup gitu loh. Jadi seangkatan kalian tuh semua bisa ngelewatin ini. Gitu sih dari aku. Terus pesan lainnya itu sih yang tadi udah aku sebutin, nggak usah terlalu idealis sebagai fresh graduate, karena suatu saat pasti kalian bakal dapat tempat yang benar-benar kalian inginkan, walaupun mungkin nggak langsung di tempat pertama kalian kerja gitu. Oke, sekian dari aku. Makasih buat Raras, Alia, dan Kiki yang udah mau dengerin sharing-sharing dari aku juga. Semoga bermanfaat. Kalau masih ada yang mau ditanyain, boleh aja langsung WA aku. Udah ada kontaknya di Raras. Dadah, sampai jumpa semuanya.